Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi masih di The Comment. Komedi dan informasi. Bersama saya Fandi Maulana. Bersama saya Ahmad dan Asyari. Aslinya di The Gada TV. The Gada TV ya. Ini perdana Mas Hadari ya. Iya. Karena buat pemirsa di rumah kayaknya kangen dengan tampilan Mas Hadari yang khasnya luar biasa. Mas Hadari kok semangat sekali malam hari ini. Iya, Sudah buka puasa? Alhamdulillah sudah buka puasa, bro. Oke, full ya 5 hari ya. Alhamdulillah saya ini full 5 hari. Alhamdulillah. Wah, buat pemirsa di rumah ya di malamnya hari yang kelima, tentu buat yang sudah sholat raweh atau mungkin yang sudah tadarus ya, Fandi ucapin marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah tadarus, ibadah sholat raweh. Ngomongin masalah sholat raweh Mas Hadari, di malam hari kelima ini fadilahnya itu sama halnya kita beribadah sholat itu di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa. Nah itu dia. Tidak usah ke sana, bro. Betul sekali. Kalau kita mau ke Mekah itu harus umroh, harus haji dulu. Tapi di malam hari kelima nih fadilahnya sholat taraweh sama halnya kita itu sholatnya di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Iya, bagi yang sholat taraweh ya. Kalau yang separuh? Yang separuh kayaknya ya tak depan aja ke Mekah ya. Iya, oke. Ada apa di malam pertama ini, bro? Yang jelas ya kita ucapkan selamat malam buat pemirsa dimanapun anda berada ya, khususnya di pemerintah Kabupaten Probolinggo. Selamat malam kita ucapkan. Muspika Kecamatan Kota Anyar, Pakuniran, Paiton dan sekitarnya, dan beberapa kepala desa khususnya di kepala desa Triwungan. Yang punya lokasi. Betul, karena kantor kita berada di Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar. Selamat malam Naga Bonar, bukan ya? Bukan. Tinggi Joni. Tinggi Joni. Ya. Malam kita ucapkan dan beberapa kepala desa yang lainnya tidak bisa kita sebut dan tidak mengurangi rasa hormat kami ya. Oke. Pemirsa, dimanapun anda berada, kita akan bahas beberapa yang informasi yang lagi viral untuk saat ini yang perlu kita kupas nih Mas Hadari. Iya, terkait lokalisasi. Itu dia. Karena maraknya di bulan suci Ramadan, para pekerja seks komersial itu masih marak-maraknya. Bahkan di bulan suci Ramadan masih kerja begitu gitu loh Mas Hadari. disebut Inisialnya PSK. Ya sama aja Mas Hadari. Jadi di kawasan Probolinggo sendiri di hari kedua atau di hari pertama sholat taraweh itu salah satu kafe yang berada di kawasan Paiton pamitan katanya bro mau taraweh. Pamitan mau taraweh, dia masih kopiah, masih bersarung, keciduk di dalam kafe gitu kan, bersama beberapa LC yang ada. Alhamdulillah ya. Jangan sampai begitu lah bro. Kalau di luar Ramadan nggak masalah. Katanya ada masalah. Ya, kalau bisa jangan bro. Jangan. Gitu. Nah itu diinformasikan ada beberapa media juga yang ada bahwa di situ itu sudah mulai akan ditertibkan terkait beberapa kafe-kafe hiburan yang ada khususnya di kawasan Paiton. Nah di Probolinggo maksudnya ya, di Probolinggo. Di Probolinggo aja udah ditertibkan. Iya betul. Situ Bondo gimana nih Gus? Alah ya itu yang menjadi polemik sekarang adalah di situ Bondo Jawa Timur. Iya. Kenapa banyak polemik dari masyarakat bahwasanya lokalisasinya itu mesti buka. Bro. Masih buka dan itu diizinkan. Kabarnya begitu ya. Namun ya ini informasi dari Times Indonesia bahwa lokalisasi atau tempat PSK di kawasan Kabupaten Situbondo itu masih diberi izin atau mungkin masih buka, namun dengan syarat harus sholat taraweh dan beribadah tadarus. Habis tadarus kerja lagi. Sebenarnya apa namanya ya? Repot guys. Kalau memang dilarang, kalau memang sudah tidak berbolehkan, janganlah bro. Karena ini kabarnya juga menuai polemik di kawasan Situbondo. Iya, jadi masyarakat juga bertanya, kok disuruh tadarus setelah itu kerja lagi. Kalau emang tutup udah Ramadan. Jadi menghargai bulan suci Ramadan. Iya, intinya selama 1 bulan penuh ini hiburan seperti itu harus ditutup bro ya. Hiburan seperti itu apa dulu ya? Nah tempat lokalisasi itu maksudnya harus lebih spesifik lagi gitu kan ada biasanya kan ada musik-musiknya bro.
gitu ya. Habis taraweh jedak-jeduk lagi gitu ya. Tapi janganlah. Jadi ada salah satu di situ ormas ya, Ansor Kabupaten Situbondo juga menuai polemik di situ, tidak apa istilahnya tidak memperbolehkan sebenarnya, karena apa? Tidak menghargai bulan suci Ramadan. Seperti itu Mas Hadari. Makanya dari itu kami selaku umat muslim, nah itu dia ya kan, ya setidaknya menghargailah orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Betul sekali, karena kami yakin bahkan itu bukan hanya di waktu pada saat malam saja Mas Hadari, bisa jadi siang pun juga buka ini, buka separuh. Nah biasanya begitu. Kenapa Mas Hadari tahu? Gak usah tanyakan saya. Karena mungkin ya. Bukan. Mas Hadari rumahnya kan Situbondo ya kan. Pas menjelang pulang, bukanya separuh gitu kan. Lewat saja begitu kan. Janganlah, tapi jangan mampir Mas Hadari. Oh ya enggak. Kalau saya pernah waktu itu mampir? Bukan. Ke salah satu SPBU di dekatnya Mas Hadari. Saya beli beberapa beli bahan bakar, pulang dari situ, wah itu ada standby ya. Ada menunggunya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu ya. Allahumma amin. Pada intinya untuk di bulan suci Ramadan ini untuk kegiatan seperti itu yang ditutup bro. Ya. Betul sekali. Nah, untuk khususnya di kawasan Situbondo dan sekitarnya ini mulai dari Banyugugur sampai ke kota Besuki ya, kota santri. Ini Situbondo terkenalnya kota santri bro. Iya. Tapi begitulah keadaannya ya. Nah kami berharap untuk beberapa instansi terkait atau PD Kabupaten Situbondo untuk lebih menertibkan kembali beberapa tempat-tempat lokalisasi yang ada di kawasan Kabupaten Situbondo. Pemirsa di rumah, yang jelas beberapa lokalisasi yang ada di Kabupaten Situbondo ini dari beberapa media sudah mengekspos Mas Hadari ya. Iya betul. Bahkan di bulan suci Ramadan masih buka gitu loh kan. Betul. Ini ada salah satu media nasional dari TV One kita sebut ya. Informasinya beberapa lokalisasi yang masih diizinkan untuk buka di situ, namun dengan syarat hanya untuk beribadah tadarus dan salat tarawih. Seperti apa videonya? Kita saksikan. Ya, untuk membahas perihal kebijakan ya. Kita mengatakannya kebijakan nggak ya? Karena kan kemudian ini dilontarkan oleh pemangku wilayah setempat. Betul. Nah, untuk itu kita coba bertabayun pagi ini, bertanya juga dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Ini ada Pak Buhori ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Buhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haris sama Mbak Maria. Selamat menjalankan ibadah. Jadi terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih juga Anda juga demikian. Kita akan mendengarkan juga penjelasan dari Pak Kasatpol PP. Tapi seperti apa sih suasana pagi di lokasi yang dimaksud ya? Ini ada kontributor kami di lokalisasi Situbondo, ada Heri Sampurno. Mas Heri, nah ini kalau misalnya pagi-pagi kita lihat suasananya seperti apa, dan Anda juga sempat juga mungkin berbincang ya dengan beberapa pekerja di sana. Apa sebetulnya yang menjadi suara mereka terkait kebijakan pemerintah ini? Pemirsa, benar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo membuat para pekerja seks komersial ex lokalisasi Guru Sampan sedikit was-was, karena selama ini penertiban selalu dilakukan, namun sekarang penertibannya berbeda, mungkin lebih pada soft. Jadi mereka dalam kebijakan itu mereka harus melakukan sholat taraweh dan harus menggunakan tahajud. Nah, sementara bukanya mereka dikasih akses sekitar pukul 10 dan sampai jam 11. Nah, kebijakan ini membuat mereka harus berpikir panjang dan memilih untuk meninggalkan lokalisasi. Nah, saya sekarang berada di lokalisasi ex Gunung Sampan. Sejak pagi tadi memang tergolong sepi dan tidak ada penghuni. Di tempat ini ada 2 gang. 2 gang ini mereka bercampur dengan rumah tangga. Bedanya adalah penghuni yang memang dikhususkan untuk para pekerja seks komersial, di depan rumahnya tidak ditulisin dengan nama rumah tangga. Sementara mereka yang murni rumah tangga
mereka ditulisin dengan susah rumah tangga. Nah, kondisi ini diakui oleh beberapa penghuni, mereka telah meninggalkan lokasi X Gunung Sampan sejak H-1. Jadi setelah pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan dialog dengan beberapa X pekerja seks komersial X Gunung Sampan dengan kebijakan mereka tidak ditertibkan namun harus melaksanakan sholat taraweh dan tahajud. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bagi mereka akal-akalan saja karena dianggap mereka juga dibatasi jam kerjanya untuk mencari kehidupan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya. Oke. Iya, terima kasih Heri Sampurno melaporkan langsung dari kawasan lokalisasi Situbondo, Jawa Timur. Artinya hingga saat ini memang aktivitas tersebut tidak ada karena para pekerja seksnya sudah meninggalkan lokasi. Baik, kami masih punya beberapa pertanyaan khusus untuk Pak Kasatpol PP wilayah Situbondo, tapi usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kami pemirsa, masih terhubung bersama dengan Pak Buhori selaku Kasatpol PP dari wilayah Situbondo, Jawa Timur. Pak Buhori, langsung saja Pak, ini menjadi pertanyaan publik saat ini dan menjadi pemberitaan yang cukup menarik juga bagi masyarakat. Pertanyaan adalah mengapa kemudian pihak wilayah Situbondo termasuk Anda sebagai Kasatpol PP kemudian tetap memperbolehkan aktivitas lokalisasi di wilayah Situbondo dan bahkan juga aturan ini diberlakukan pada tahun ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi ya Pak, selamat pagi. Kita klarifikasi ya di sini. Jadi tidak ada kita dari pemerintah itu melegalkan atau mengizinkan untuk tetap beroperasi. Di bulan bukan bulan Ramadan aja itu tidak diizinkan Pak, apalagi bulan Ramadan. Termasuk sudah ada surat edaran dari Bupati. Jadi untuk kita melarang untuk melakukan praktek-praktek prostitusi baik itu di tempat seks lokalisasi ataupun tempat itu sudah ada surat edaran. Jadi kalau kemarin kemudian yang muncul itu kita untuk tadarus untuk sholat taraweh. Jadi itu yang kita harapkan kan di situ ada warga juga. Jadi ayo kita ajak sama-sama. Kalau lingkungannya banyak yang sholat, banyak yang taraweh, banyak tadarus, insya Allah kan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi larangan itu termasuk anjuran dari pemerintah untuk para PSK yang ada di Bondo itu yang dari luar daerah untuk segera pulang dari Situbondo. Kalau memang tidak pulang akan dipulangkan. Itu surat edaran yang tertanggal 20 Maret itu kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau ada yang menyampaikan bahwa Kasatpol PP mengizinkan itu tidak benar. Kami tidak pernah mengizinkan, tidak pernah menganjurkan untuk PSK itu tetap buka. Itu pantangan. Oke Pak Buhori, jadi saya ingin luruskan, berarti tidak ada ruang negosiasi ya dengan para pekerja ini di lokalisasi ini dengan syarat harus sholat tarawih dan tadarus atau rangkaian ibadah lainnya baru boleh bekerja. Begitu tidak ada seperti itu ya? Tidak ada, jadi kami tidak menganjurkan dan tidak memerintahkan seperti itu, tidak ada. Yang ada larangan. Karena terbukti dari awal Ramadan, kita sudah ada patroli gabungan yang berasal dari Satpol PP sendiri, kemudian dari Kodim, dari Polres, kemudian dari unsur kejaksaan juga ada. Itu kita lakukan. Kalau kita mengizinkan, tidak mungkin kita melakukan patroli bersama, patroli gabungan untuk melaksanakan atau untuk menindak orang-orang yang tetap melakukan praktek-praktek prostitusi. Oke, artinya sekali lagi penekanan Pak, selama bulan Ramadan, Satpol PP wilayah Situbondo melakukan penutupan terhadap lokalisasi tersebut ya Pak ya? Siap, jadi kami melakukan penutupan dan lakukan juga patroli setiap hari. Jadi setiap hari selama bulan Ramadan dan insya Allah kita lanjutkan setelah bulan Ramadan kita teruskan kegiatan seperti ini. Respon para pekerja seperti apa Pak Buhori? Jadi waktu kita sampaikan, banyak yang ingin pulang. Jadi Pak, saya ingin pulang.
nggak usah nunggu dipulangkan, saya ingin pulang. Bagaimana dengan tempat-tempat hiburan lain selain lokalisasi, Pak? Apakah tegas juga sebagaimana ketegasannya pagi ini disampaikan terhadap lokalisasi? Tempat hiburan malam? Jadi tempat-tempat hiburan, termasuk tempat hiburan malam, itu kita sudah buatkan surat edaran, kita tanda Pak Bupati. Jadi termasuk tempat mungkin karaoke, itu juga nanti kita sisir juga. Jadi patroli kita, patroli gabungan tidak hanya di tempat-tempat lokalisasi, tadi di semua tempat hiburan yang ada itu kita lakukan untuk patroli gabungan bersama. Sejauh ini bagaimana dengan kondisi tempat-tempat hiburan malam tersebut, Pak? Selama 2 hari terakhir ini, apakah mereka masih beroperasi? Atau ada pelanggaran? Betul. Insya Allah sesuai dengan hasil ini, teman-teman waktu operasi sudah tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Buhori, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah meluruskan, ya, menyampaikan juga secara tegas bahwa tidak ada toleransi, tidak ada negosiasi dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak Buhori. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, ini yang viral lagi sekarang. Nah, terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo, tepatnya di kawasan Kraksan, perumahan. Aduh. Intinya apa namanya? Tidak bisa bicara, Bro. Tidak bisa bicara. Tunawicara. Apa namanya? Apa ini benar-benar tunawicara atau dia berpura-pura saja? Informasinya ini memang benar tunawicara informasi, tapi saya masih belum valid untuk ngecek itu. Tapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Oke. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa ya di mana pun Anda berada. Yang jelas tetaplah hanya di Gada TV. Buat Anda yang masih belum subscribe channel ini, share kepada teman-teman Anda, dan juga jangan lupa komentar di bawah. Besok kita akan bahas apa lagi. Dan yang jelas Mas Hadari, The Comment ini akan tayang setiap malam Senin. Iya, betul. Dan malam Kamis. Jadi seminggu 2 kali doang ya. Apapun itu temanya, komentar di bawah kita akan tayangkan. Iya, betul. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah masih di The Comment. Komedi dan informasi. Kembali lagi masih di The Comment. Komedi dan informasi. Nah, pemirsa di rumah, kita akan melanjutkan informasi yang lagi viral yang perlu kita bahas untuk kawasan Probolinggo dan sekitarnya. Betul. Ya. Kali ini informasinya kita kutip dari iNews Probolinggo ya. Bahwa di situ ada hendak curi kotak amal saat Ramadan, pria di Probolinggo diamankan. Mau mengicut. Mau apa itu? 363. KUHP. Waduh, KUHP luar biasa. Biasa. Jadi pria berusia 40 tahun itu diamankan lantaran diduga hendak mencuri uang di dalam kotak amal masjid. Nah, ini tempatnya di perumahan Wisma Pengadengan Sejahtera atau WPS Desa Kebonagung. Ini kejadiannya tadi nih pada Minggu 26 Maret 2023 ya. Aduh. Tadi siang berarti Bu ya. Betul. Nah, konfirmasi dari Kanit Reskrim Polsek Kraksan, Ibda Juwantoro mengatakan bahwa Setiawadi menerangkan pengamanan tersebut, pengamanan bermula saat pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pencobaan pencurian di lokasi tersebut. Mendapat informasi tersebut, pihaknya segera menuju lokasi dan ternyata benar setelah sampai di lokasi pihaknya mendapati satu orang ya bernama S ya. Ya. S. Betul. Istilahnya itu kabarnya informasinya itu spesialis. Spesialis apa tunangarungu dia kabarnya? Iya, tunawicara. 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 Tak ngening apa? Oh, gitu-gitu maksudnya. Aduh, memang tak bisa bicara, cuman pinter. Punya keahlian, Bro. Punya keahlian. Nyungkit. Ya, aduh. Itulah.
Pemirsa janganlah ya, apalagi di bulan suci Ramadan, marilah kita berlomba-lomba untuk beramal baik, ya kan? Berlomba-lomba untuk sedekah, karena akan dilipat gandakan Mas Hadari. Satu ayatnya itu akan berlipat ganda menjadi 10 pahala di situ. Bayangkan kalau kita khatam satu Al-Qur'an. Karena ayat Allah berkata, Apal. jadi pada intinya adalah di bulan suci Ramadan ayolah kita lakukan yang terbaik. Betul. Gitu kan. Karena mungkin dia itu kepepet dengan kondisi ekonomi Mas Hadari, bisa jadi ya. Bisa jadi. Ini kabarnya Mungkin bisa jadi juga waktu sekolah. Diterangkan. Hanya bisanya mengertinya nukel. Itu dia. dia. Nukel. Aduh, ya udahlah ya. Apapun itu, ini kayaknya ada video waktu penangkapan dari Kanit Polsek Keraksan. Seperti apa videonya? Ini dia. Kotak amal lur, maling kotak amal ini. Maling kotak amal. TKP-nya perumahan WPS nih lur. Nah, nih. Yang kenal lur, tolong lur identitasnya lur. Enggak bawa identitas nih lur. Pura-pura bisu lur. Pura-pura bisu. Nih, barang buktinya banyak di sepedanya ini. Barang buktinya banyak sepedanya. Ini lur. Selain berita viral tadi bro, dia juga di sini marak bondet. Ini dia ya. Kapan hari itu juga sudah terjadi pelemparan bondet, Petasan ya di rumah warga, tepatnya di kawasan Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo. Nah, itu bukan hanya yang kesekian kalinya Mas Hadari. Bahkan bukan pelemparan petasan saja. Jadi ada bom ikan juga pernah di kawasan Kota Anyar ya. Tepatnya di desa Gedung Rejoso kemarin itu di rumah kediaman salah satu kepala desa itu dibom ikan. Bom ikan. Bahkan beberapa hari sebelumnya itu ketua lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Kabupaten Probolinggo salah satunya juga bom ikan. Bukan dibom, itu malah dibakar. Pakai sumbu dia. Ini beberapa kejadian kasus baik itu pembakaran mobil atau mungkin bondet atau mungkin bom itu tadi ya kan, petasan dan sebagainya. Ini beberapa teror ini masih belum sampai hari ini masih belum ditemukan Mas Hadari. Khusus yang di wilayah Kabupaten Probolinggo. Itu dia. Kalau yang di kota Probolinggo itu sudah diketemukan, ditangkap karena motifnya asmara bro ya. Karena ya, kecewa. sempat saya dengar itu. Yang di kota Probolinggo itu bermotif asmara, jadi istilahnya kita bertepuk sebelah tangan. Betul sekali. Nah, apa yang tahu teman-teman? Jadi Mas Hadari pas senang ke beberapa inisial katakanlah Fitri ya kan. Terus sama Mbak Fitri ini Mas Hadari beberapa kasmaran atau perasaan cintanya itu bertepuk sebelah tangan itu ditolak. Akhirnya seumpama. Jangan dibalikkan saya, Bu. Tolong tangan nomor pintu saya ini. Jadi beberapa kasus itu per hari ini masih belum menemukan solusinya. Jadi perlu yang namanya kerjasama antara kita masyarakat, halayak umum dan juga beberapa saksi-saksi yang ada ya kan, terutama dari pihak pemangku kebijakan penegak hukum ya Polres Probolinggo istilahnya. Betul. Ini menjadi suatu keresahan ya di masyarakat. Ini sudah berlarut-larut bro. Betul ya. Karena belum terungkap. Iya, salah satu juga beberapa aktivis. Nah, ini repotnya juga. Mas Hadari kan termasuk salah satu aktivis yang ada di Kabupaten Probolinggo ya. Khawatir, ya kan? Yang dikhawatirkan itu pasca Lebaran nanti. Mas Hadari ini kan sudah bermain-main ya kan di dunia politik, bermain-main dengan nuansa-nuansa pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, bahkan pemerintahan desa. Cek cemaca ya dengan di sana Mas. Nah, yang penting silaturahim sesama insan. Perlu diomongkan dengan baik-baik. Betul. Tak bondet Nah, insya Allah aman. Ya. Ya, dipasangi sesuatu ya, keliling rumah ya. Ada dipagari ya. Nolak dulu mau di sini gimana tadi? Kopi apa, Pak? Kopi Maimun. Tepan saren Maimun. Iya. Alhamdulillah ya kan. Jadi beberapa hal
ketakutan atau mungkin beberapa yang kita merasa nggak enak, nggak aman. Jadi mudah-mudahan ada solusinya lah ya untuk penegak hukum baik Polres maupun Polsek yang bersangkutan lah gitu ya. Iya, ini sementara diduga bahwasanya ada suatu pengondisian bro. Diduga indikasi beberapa oknum itu juga bekerja sama dengan pihak pelaku gitu ya. Iya, makanya istilahnya pesanan bro, bisa dikatakan pesanan. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Ya apapun itu mudah-mudahan secepatnya ditemukan untuk para pelaku-pelakunya dan disanksi sesuai dengan hukumannya. Gitu Mas Sadari ya. Hati-hati sampean bro ya. Sampean bahas bondet sekarang nanti ada bondet. Mau botir sama. Pangan besok saya mau pasang. Jadi buat jasa layanan pemasangan CCTV langsung inbox atau komen di bawah ya. Saya mau pasang CCTV besok. Aduh, kok botir. Apapun itu tindak kejahatan ya istilahnya meresahkan masyarakat. Ya. Jangan dilakukan lah gitu. Betul. Oke ya pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, sekali lagi buat pemirsa di rumah jangan lupa yang mau memberikan materi-materi yang akan kita bahas terkait masalah sesuatu yang lagi viral baik itu di Kabupaten Probolinggo maupun di luar Kabupaten Probolinggo, bisa Anda komentar di bawah atau mungkin Anda bisa japri ke Mas Hadari atau mungkin ke saya ya kan. Apa yang perlu dibahas. Ya nanti kita bahas di Brigada TV bro. Betul sekali. Nah terkait kayak tadi ya kan, jadi ada beberapa lokalisasi yang menuai polemik di daerahnya, termasuk ini yang akan kita bahas. Ini termasuk kita akan membantu rakyat kecil, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Terkait apa Mas Sadari? Terkait pupuk subsidi. Nah itu dia ya kan. Ini lagi viral untuk kita bahas. Karena ada indikasi bahwa distributor katakanlah begitu ya kan, mafia itu bermain gitu loh. Yang awalnya pupuk subsidi dijualnya di atas HET. Nah, itu dia Mas Sadari. Janganlah kalau bisa, apalagi kabarnya pupuk subsidi itu hanya bisa digunakan oleh beberapa kriteria, nanti akan kita bahas ya. Jadi kayak semacam jagung hanya bisa untuk padi dan sebagainya, dan bahkan pupuk subsidi itu tidak bisa dipakai untuk tembakau. Nah itu repotnya. Dan kabarnya untuk Probolinggo sendiri ini untuk penghasilan terbesar petani itu ada di tembakau. Namun bah tidak capu kena. Ya gini bagus. Tanya tangke lontong. Kita akan bahas sesaat lagi setelah masih di komen, komedi dan informasi. masih di The Comment. Komedi dan informasi. Oke, buat pemirsa di rumah ya dimanapun Anda berada, yang Anda mungkin bersama keluarga, stay tune bersama, nonton kami berdua ya kan. Kalau yang lagi kangen langsung japri Mas Hadari gitu kan. Mas Hadari, untuk menu buka puasa sudah aman? Nah, gitu Mas Hadari, tanyakan gitu ya. Coba tanya kabar Jadi di Jalan Watu Gajah, Kota Anyar, Probolinggo, tepatnya di Desa Trihebungan, depannya Pomini Trihebungan, itu studio kita. Iya, lengkap. Lantai 2. Es buah, keren benar. Lelek caleg, malah ngeding. Baik ya pemirsa, kita akan bahas untuk selanjutnya kita akan bahas terkait masalah pupuk subsidi yang diperjualbelikan di atas HET. Betul bro. Nah ini lagi marak-maraknya sekarang di Kabupaten Probolinggo khususnya. Di Kabupaten Probolinggo ini banyak petani yang saat ini ya, khususnya di musim tanam ya, ini menjerit bro terkait harga pupuk subsidi yang harganya sangat seharusnya disubsidi oleh pemerintah, namun harganya melambung tinggi. Nah itu dia. Jadi itu pun masih langka bro. Masih langka. Bahkan petani pun juga mengatakan korpon bedeh cabuke senapa boy. Sampai ada kalimat begitu ya kan.
Nah, dari kalimat itulah muncullah beberapa oknum-oknum menjual di atas HET. Iya, betul. Waduh, bahkan nih sumbernya dari BUMN ya. Awal 2023 bahwa pupuk di Indonesia sudah siapkan beberapa stok pupuk subsidi. Nah, per tanggal 13 Januari 2023 bahwa stok pupuk subsidi hingga kini itu totalnya 1,4 ton. Ya. 1,4 ton. Bukan. 1.454.828 ton. Angka stok pupuk subsidi ini juga mampu memenuhi kebutuhan selama beberapa minggu ke depan. Demikian ungkap SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam keterangannya. Iya. Nah, itu juga terbagi beberapa ya kan, ada urea sebesar 992,791 ton dan NPK sebesar 462,937 ton atau masing-masing tercatat 188% dan 203% dari minimal stok yang ditentukan pemerintah. Itu di khusus se-Indonesia, Bro. Se-Indonesia. Jadi info dari BUMN langsung ya. Kalau di Probolinggo sendiri nanti kita akan informasikan bahwa beberapa juga ini ada pupuk bersubsidi, alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 54.000 kilogram atau 54 ton ya, terdiri dari urea sebanyak 31 ton dan NPK sebanyak 23, sekian ton. Iya, ini khusus di tahun 2023. Per update hari ini ya. Per update ya. Untuk Jadi, wilayah Kabupaten Probolinggo. Betul sekali. Bahkan ada indikasi begini Mas Adari. Jadi beberapa oknum distributor itu karena penjualannya di kedaerahan tersebut ini ada beberapa kepentingan, akhirnya dia dijual di luar daerah. Oh, dilempar. Contoh di desa A, ya kan? Dia punya kepentingan di desa A. Kalau dia menjualnya di daerah tersebut, mungkin ada beberapa problem. Akhirnya sama beberapa oknum ini dijual di luar daerah, di atas HIP. Dilempar berarti. Betul. Jadi janganlah sampai begitu ya kan? Kalau hitung-hitung dari subsidi ke non subsidi, jadi pupuk yang subsidi itu dijual di non subsidi. Wah, penghasilannya berapa? Saya itu banyak, Bro. Ya. Namun yang jadi pertanyaan saya, apa namanya, dari wilayah Kabupaten Probolinggo ini banyak sekali apa namanya para senior saya yang duduk di Senayan, jadi jabatan DPR RI, terus ada yang duduk di Jatim, bahkan di staf khususnya beberapa menteri. Iya kan? Betul, bahkan di daerah juga ada yang menang apa namanya yang duduk di situ, yang dipilih oleh rakyat Kabupaten Probolinggo. Betul sekali. Namun apa namanya ketika rakyat Kabupaten Probolinggo membutuhkan salah satu apa namanya kebutuhan untuk yang di musim tanam sekarang ini, mereka itu apa ya, untuk saat ini masih belum istilahnya bisa menetas terkait permasalahan ini, Bro. Masih ada debat, ada pro kontra dan sebagainya seperti itu. Itu intinya. Maka itu sangat disayangkan lah, Bro, Bang, itu kan. Janganlah ya, kalau bisa kasihan rakyat kecil gitu kan, petani-petani di bawah itu membutuhkan akan hal pupuk tersebut gitu. Bahkan ada kalimat, oh korpon beden pun cabu ke pun, kenapa beli begitu? Karena sudah sangat dibutuhkan itu Mas Adari. Iya. Karena kalau mengandalkan pupuk yang pupuk gandang itu, petani itu saat ini kurang istilahnya pengolahannya kurang karena memang yang dibutuhkan itu ya ada urea dan NPK dan sebagainya sesuai dengan tupoksi pupuk itu kepada tanaman yang ada. Jadi yang menjadi imbasnya nanti problemnya kepada padi hasil panennya, jagung hasil panennya, bahkan nanti yang diperas juga petani lagi gitu Mas Adari. Petani lagi ini. Nah, harga berasnya murah dan lain sebagainya. Betul. Detin main ternyedot lo bagian atas ini ya. Aduh. Tapi apapun itu mudah-mudahan ini didengar dan di tonton oleh beberapa oknum tersebut, mudah-mudahan segera insaf.
apa namanya, intinya ini kan sudah terstruktur bro. Iya benar. Jadi indikasi sudah terstruktur. Jadi untuk memberantas hal seperti ini, kalau dari stakeholder yang ada, stakeholder. Bahasanya. Intinya apa namanya, kalau tidak bersatu, sulit untuk mengatasi ini bro permasalahan ini. Jadi intinya semua apa namanya OPD yang ada di Kota Birongga harus bersatu lah. Harus bersatu. Iya. Betul sekali. Baik pemirsa, ya itulah tadi yang jelas beberapa berita-berita hangat yang kita bahas untuk edisi perdana di The Comment di malam hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Ada beberapa tadi terkait lokalisasi, ya kan, terkait ditangkapnya tunawicara yang mengambil kotak amal di perumahan WPS Keraksan. Ada juga informasi terkait bondet yang lagi marak ya, dan terakhir saat ini di Kabupaten Brebes betul sekali, dan juga pupuk subsidi yang dijual di atas HET. Iya, betul. Oke, pemirsa, kita akan kembali nanti di malam Kamis di edisi yang kedua di bulan suci Ramadan. Tentunya masih bersama host yang paling terkece di Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Buat pemirsa di rumah, jangan lupa komentar di bawah. Jangan lupa Anda yang mungkin ada masukan, saran, kritik, dan apapun itu, selagi menjadi obat buat kita, insya Allah kita akan sembuh dari segala hal. Jadi kalau kritik dan masukan Anda menyakiti kami, kami akan bangkit dari segala hal. Ya, intinya apapun yang kami sajikan berdua, semoga itu menjadi istilahnya ada manfaatnya. Betul. Ya, untuk masyarakat yang ada sekitar kita. Betul sekali. Kita pamit, terima kasih buat pemirsa di rumah. Terima kasih dari tim manajemen Gada TV, pimpinan redaksi, dan juga MCR, HRD, Pak Direktur. Ya. Bersama saya Fandi Maulana. Bersama saya Ahmad Al-Asyari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.